Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mekanisme dari jam tangan digital 3 tombol. Nah, untuk jam tangan digital sendiri ada yang 2 tombol, 1 tombol, 3 tombol dan 4 tombol atau 5 bahkan lebih. Oke, namun di sini kita akan belajar jam tangan digital 3 tombol. Saya di sini materi saya atau yang perlu saya tekankan kepada teman-teman di sini itu tidak terpaku pada sebuah merek dan tipe. Namun yang saya terangkan di sini adalah materi mekanis. Jadi secara global kita bisa menyervis semua jam tangan secara global tanpa terpaku pada patokan merek dan brand, maksud saya brand dan tipenya itu sendiri. Oke, langsung saja kita bongkar. Ini ada jam tangan digital dengan kacanya yang sudah hilang tentunya ya, tapi kita di sini sebagai bahan praktek saja. Oke, ini agak kotor, saya bersihkan dulu biar bersih enak gitu guys tempat servisnya. Nah, seperti ini kita biar bersih baru kita enak ya, caranya nyervisnya pun juga enak karena tempatnya bersih. Nah, seperti ini kita masukkan ini ke sini dulu. Pada jam tangan ini 3 tombol maksud saya itu biasanya yang difungsikan hanya 2 tombol sebagai fungsi pengaturan jam. Yang satunya biasanya hanya untuk lampu guys. Oke, ini mati, kita cek dulu kerusakannya. Kita cek dulu apakah ini baterainya atau apa. Oke, kita cek seperti ini dulu guys. Tuh, bautnya tadi hilang kemana guys ya? Bautnya tadi hilang kemana guys? Guys, saya cari dulu. Cari apa? Oke, saya cari dulu bautnya, saya jeda. Oke, karena tadi bautnya itu lepas, itu ke sana saya nggak tahu di mana rimbanya, tapi saya di sini dapat gantinya. Saya taruh sini. Atau taruh sinilah biar aman. Nah, kita taruh sini. Kita lihat lagi tadi sampai mana ya baterainya ya. Oh, karena baterainya di sini mekanismenya itu adalah menggunakan semua baut ini sebagai pengunci ya guys ya, sebagai pengunci. Nah, kita akan bongkar semua baut ini tentunya guys, karena ini biasanya kan cuma satu saja, satu baut atau dua, maksud saya dua ya, satu atau dua itu sebagai pengunci pada baterai. Namun di sini ada berapa baut ini yang sebagai pengunci perumahan baterai itu sendiri guys. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Kita bisa buka ini. Oke, ini juga sudah cukup. Kita buka dulu guys. Gini. Kita langsung buka semuanya juga gak apa-apa ini, karena ikut semua. Ini silnya kita singkirkan dulu, silnya biar gak mengganggu. Nah, ini guys. Ini menggunakan tipe baterai apa ini guys, kita cek dulu. 2016 ya, 2016. Jadi ini menggunakan baterai 2016. Ini baterainya mati, saya coba dulu dengan baterai yang hidup. Atau saya menggunakan ini, kalau 16 ini berapa ini, 32, itu selisihnya terlalu tinggi. Kalau 32 saya gunakan 16 saja yang seukuran baterainya itu, yang sama. Ini mati, di sini nggak ada dilihat tenaga hidup, cuma kita biasanya kayak gini masih ada sisa powernya, itu masih ada sisa, kita pasang lagi. Kita
kita pasang lagi. Atau kita bisa mengeceknya dulu dengan mengetes seperti ini juga bisa. Dengan cara mengetesnya seperti ini juga bisa, guys. Oke, kayak ini nggak ada kendala. Kalau ada kendala ya kita perbaiki, kalau nggak ada ya cukup kita pelajari gitu. Oke, di sini nggak ada kendala, guys ya. Di sini hidup, jadi nggak ada kendala. Ini baterainya juga masih ada sisa-sisa powernya, itu masih ada. Saya langsung pasang saja di sini. Nah, seperti ini, guys ya. Jadi saya perumahan ini itu tidak asal masang ya. Di sini perumahannya itu kan sudah ada penanda baterai, sudah ada bautnya sisi satu ini sebagai penanda, dan di sini nggak ada. Nah, gitu. Kalau saya pasang kayak gini tentunya nggak bisa. Jadi tentunya hanya bisa seperti ini. Nah, ini sesuai perumahan pada baut itu sendiri. Teman-teman nanti bisa praktekannya seperti itu. Harus memahami konsepnya dulu ya, guys. Memahami konsepnya dulu. Baru ini bautnya itu apa saya tombolnya ini tombol lampu nyala di sini kan. Ini tombol lampu, dan ini tombol yang satu ini agak masuk, jadi perumahan ini nggak bisa dimasukkan, guys. Jadi harusnya kita harus mengembalikan ini dulu. Nah, mengembalikan tombol ini dulu ke posisi semula, baru nanti perumahannya bisa dimasukkan, tidak mengganggu masuknya perumahan baterai ini ke jam tangan gitu. Nah, seperti ini, guys ya. Kita servis dulu, kita masukkan dulu. Oke, kita aduh ini agak, nah ini ikut ya, guys, ini ikut, dan lampunya ini ikut gitu, guys ya. Ini udah nggak ada kendala. Kita baru merapatkan barisannya seperti ini dulu. Kita rapatkan dulu baut-bautnya. Sebentar, kita perbaiki dulu. Nah, seperti ini. Kita rasakan kalau sudah agak kencang, kita ganti lagi bautnya yang satu ini. Oke. Dan ini tidak ada pergerakan. Sebentar, saya cek dulu. Nah, di sini ada. Nah, sini. Jadi masalahnya itu di sini, guys ya. Nah, ini hidup. Jadi permasalahannya ini bukan pada mesinnya, tapi ininya, mesin ini udah mengalami soak. Ini sudah patah di dalamnya, seharusnya ini masih bisa. Nah, gitu, guys. Jadi permasalahannya itu ada di dindingnya ini ya, di dinding kaca ini. Karena kalau misalkan mesin ini menghantam kacanya, itu otomatis mesinnya hidup. Mesinnya hidup seperti ini, kita bisa lihat. Dan kita cek lampunya. Ini lampunya juga gak ada kendala ya. Dan semuanya itu normal kayak gini, itu tidak ada kendala semuanya. Cuma permasalahannya di dinding ini nggak ada
Sebenarnya itu bisa juga karena, tapi ini saya lihat ini sudah patah pada ini dinding perumahan dari apa itu LCD-nya ini sudah patah seperti ini. Jadi untuk menghidupkan ini harus ada dinding kacanya seperti ini. Harus ada dinding kacanya. Nah, di sini kita bisa mengatur alarm, stopwatch. Ini jamnya sendiri. Oke, kita untuk yang ini kita nanti cari yang contoh yang bagus saja, karena ini ada kerusakan pada bodinya gitu. Harus ada bodinya biar bisa melihat ini semua hidup tanpa saya harus megangin seperti ini. Jadi ini kita bisa beralih ke apa itu, misalkan gimana mas, saya bisa ke anu saja produk lainnya atau contoh lainnya gitulah, contoh lainnya biasanya tidak harus memegangi seperti ini saya terus gitu.